Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah terbentuknya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau sejarah asal-usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu Ahlun, As-Sunnah, dan Al-Jamaah. Ahlun berarti golongan, keluarga, atau kelompok. Sedangkan as-sunnah artinya sesuatu yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dan yang ketiga, kata al-jamaah, yang artinya jam'atus sahabat, atau khulafaur rasyidin, atau aswadul a'dham, atau golongan mayoritas Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah golongan pengikut setia agama Islam yang murni, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah telah memperkirakan bahwa kelak umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan satu di antaranya adalah golongan selamat. Ketika ditanyakan kepada beliau, siapakah golongan yang selamat itu, wahai Rasul? Beliau menjawab, mereka yang selalu setia mengamalkan apa yang diperbuat hari itu dan para sahabatku. Dengan demikian, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ajaran sebenarnya sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ketika kita membicarakan tentang asal-usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlebih dahulu kita akan membahas tentang latar belakang terbentuknya firqah-firqah atau golongan dalam Islam. Pada zaman Rasulullah, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, karena pada saat itu setiap ada masalah dapat ditanyakan kepada Rasulullah secara langsung dan langsung pula mendapat jawaban dari beliau. Akan tetapi pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, yakni pada tahun 11 Hijriah sampai 14 Hijriah, mulai timbul sedikit perbedaan pendapat terutama tentang rumah tangga, waris, dan lain sebagainya. Perpecahan umat Islam pun mulai timbul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, yakni Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Setelah Nabi Muhammad wafat, maka kepemimpinan umat Islam yang pertama yang menjadi pemimpin umat Islam setelah Rasul wafat ialah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan. Lah, di saat masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan inilah mulai timbul perpecahan dalam umat Islam. Karena umat Islam termakan propaganda atau hasutan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ialah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang mengaku masuk Islam dan berhasil mempengaruhi beberapa umat Islam. Dan pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan itulah mulai terjadi pemberontakan di dalam umat Islam, sehingga mengakibatkan Sayyidina Utsman bin Affan dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Setelah Utsman bin Affan meninggal, beberapa sahabat lalu mendatangi Ali bin Abi Thalib dan meminta beliau untuk menjadi pemimpin umat Islam atau menjadi khalifah selanjutnya menggantikan Sayyidina Utsman bin Affan. Awalnya Ali bin Abi Thalib menolak dengan alasan bahwa
Khalifah pengganti Utsman bin Affan harus dimusyawarahkan dulu dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya terlebih dahulu. Tetapi karena desakan dari beberapa sahabat dan mempertimbangkan bahwa tidak mungkin kepemimpinan itu kosong, apalagi di daerah-daerah juga telah terjadi pemberontakan. Akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersedia untuk dibaiat sebagai pemimpin menggantikan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib terdapat 2 perang besar yang dicatat oleh sejarah, yaitu Perang Jamal dan Perang Siffin. Yang pertama, Perang Jamal ini adalah peperangan yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah. Aisyah adalah istri dari Rasulullah. Perang itu terjadi karena adu domba dari pihak yang ingin memecah belah umat Islam pada saat itu. Pada peristiwa itu, Aisyah menaiki unta, sehingga perang tersebut dinamakan Perang Jamal. Selanjutnya yang kedua, yaitu Perang Siffin. Perang Siffin ini terjadi pada tahun 37 Hijriah. Perang ini ialah peperangan yang terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah saudara tiri istri Rasulullah yang bernama Ummu Habibah Romlah. Perang ini diakhiri dengan majelis tahkim atau kesepakatan damai. Kesepakatan damai atau tahkim ini menimbulkan kekecewaan besar di pihak Ali bin Abi Thalib, sehingga ada golongan yang tidak setuju dengan tahkim ini memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Golongan ini disebut dengan golongan Khawarij. Dan ada pula golongan yang tetap mendukung keputusan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini disebut golongan Syiah. Dan ada pula golongan ketiga. Golongan ini disebut sebagai golongan jumhur. Dari sinilah Islam pecah menjadi beberapa sekte atau aliran-aliran atau kelompok. Itulah awal mula terjadinya firqah-firqah atau golongan dalam Islam. Selanjutnya, setelah kita membahas asal-usul terjadinya firqah-firqah dalam Islam, maka kita akan masuk kepada pembahasan tentang asal-usul lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah munculnya bermacam-macam firqah atau golongan dalam Islam, seperti tadi ada golongan Khawarij, Syiah, Murji'ah, Jabariyah, dan lain-lain. Pada awal abad ke-11 muncullah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini dipimpin oleh Wasil bin Atha. Ajaran golongan ini menempatkan akal di atas segala-galanya melebihi Al-Quran dan hadis. Mereka tidak mempercayai peristiwa Mi'raj, siksa kubur, dan yang lain-lainnya. Karena menurut mereka peristiwa-peristiwa tersebut dianggap tidak masuk akal. Dalam keadaan demikian inilah muncullah ulama besar bernama Abdul Hasan al-Asy'ari. Semula beliau ini juga pengikut Mu'tazilah, tetapi beliau berkesimpulan bahwa ajaran-ajaran Mu'tazilah telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar.
Oleh karena itu, beliau menyatakan diri keluar dari golongan Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, serta ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'id. Ajaran inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa firqah atau golongan sebagaimana contoh tersebut di atas adalah tumbuh dan berkembang sebenarnya itu karena persoalan politik. Pada saat-saat demikian itulah maka ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada hakikatnya ajaran tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dipopulerkan kembali dan disistematikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Demikian tadi anak-anak asal usul lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat disimpulkan tadi bahwa perpecahan yang terjadi di umat Islam itu terjadi ketika di akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah itu, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terjadilah peperangan-peperangan, dan salah satunya ialah Perang Siffin yang menjadi awal mula timbulnya firqah-firqah atau golongan-golongan dalam Islam. Selanjutnya, dari firqah-firqah dan golongan-golongan itulah tadi muncul beberapa aliran-aliran dalam Islam seperti Murji'ah, Jabariyah, Khawarij, Syiah, dan lain-lain. Sehingga pada abad ke-11 tadi muncullah golongan Mu'tazilah yang kemudian oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi didirikan atau muncullah faham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membentengi umat Islam dari aliran Mu'tazilah tersebut yang pemikiran-pemikirannya bertentangan dengan ajaran-ajaran yang telah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Selanjutnya anak-anak, silakan membuat rangkuman tentang asal-usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rangkuman ini dibuat sesuai dengan tadi apa yang sudah saya jelaskan. Silakan anak-anak rangkum dengan bahasa kalian masing-masing. Dan tugas bisa disetorkan lewat grup. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah tadi saya jelaskan tentang bagaimana timbulnya perpecahan dalam Islam dan asal-usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.